selamat datang di tutorial Revit Aldo, dan pada video kali ini gua mau nyampein gimana caranya bikin kop gambar seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, dengan menggunakan ukuran kertas A3. Oke, jadi ada tiga cara untuk membuat ini, tiga langkah maksudnya untuk membuat kop gambar ini. Jadi untuk langkah yang pertama kita buat dulu kerangkanya atau bagian luarnya ya, atau bisa dibilang polanya. Nah, untuk memulainya kita bisa klik file dan kita buka di sini family yang title blocks A3 metric. Buka dan oke. Kemudian kita buat dulu polanya ya. Jadi kita bisa manfaatin tab modify yang fitur offset. Offsetnya kita masukkan 10, opsional ya. Kalau untuk milih kita bisa tulis atau bisa kita ketik 10 di sini. Klik di setiap sisinya, dan untuk menggabungkannya kita bisa memanfaatkan fitur ini, trim or extend. Kita satukan, tekan escape, dan untuk menambah kiri dan kanannya ini bisa kita klik garisnya dan kita masukkan angka yang tadinya 10 kita rubah jadi 20 misalkan seperti ini. Oke, untuk sebelah kanannya klik copy ke kiri, kita masukkan 60 ini, dan untuk bagian ini kita akan menambahkan gambar, jadi perlu kita kasih sekat di sini ya. Kita copy aja ini ke bawah, masukin 50 aja soalnya, dan ini kita bisa pilih trim ini untuk memperpendeknya. Dan untuk tipe garisnya sendiri bisa kita rubah juga, blok seperti ini ya, kita ganti menjadi yang medium line, atau bisa juga kalian klik satu-satu, kalian ganti seperti itu juga bisa. Oke, nah sekarang kita masukkan logonya di sini. Untuk masukkan logonya kita bisa beralih ke tab insert, dan di bagian panel import kita bisa pilih yang import image, lalu pilih yang logo PU. Di sini gua download yang logo PU ini RGB. Oke, kita tempatkan dulu di sini ya. Oke, zoom out sedikit dan kita klik lagi, ganti width length height-nya 30 aja, apply. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan alamatnya di sini ya. Alamatnya ini gua pakai contohnya di sini. Ini dua tab ini buat contoh aja, jadi yang kalian perhatiin adalah ini dan tab satunya lagi nanti di sini untuk projectnya. Jadi di sini gua copy ya. Dan ini opsional, kalian bebas milih ya, mau dimasukin apapun terserah. Kalian ke create text, ini align center, dan sebelum kita tempatkan kita edit type dulu karena ini masih kegedean nih, 8 mili. Coba aja nih, masih gede banget nih. Oke, kita edit type dulu, kita buat yang lebih kecil dengan cara kita duplicate, masukin 2 mm, 2 sini, 1 aja leadernya. Oke, klik di bagian ini dan 2 paste aja. Oke, maka udah ketempatkan. Untuk menggesernya kalian klik aja, terus kalian manfaatkan di keyboard ya, kanan kiri atas bawahnya seperti itu. Oke, nah ini untuk yang bagian satunya udah jadi. Nah sekarang sebelum kita lanjut ke bagian 2 ya, bagian 2 kan bikin yang bagian bawah-bawahnya ini, kita masukkan dulu dia ke bagian project karena ini masih family view. Untuk melakukannya kita bisa pilih file, lalu kita buka project new di sini ya, pilih aja bebas yang mana yang ada di sini, tapi gue lebih pilih buat construction aja karena buat contoh aja juga ya, jadi bebas. Oke. Nah setelah terbuka kita akan coba input di sini melalui tab view dan fitur sheet. Tapi sebelum itu kita perlu save dulu karena kan ini belum menjadi suatu data. Kita Ctrl S, kita taruh di desktop aja misalkan ya. Sekarang ini gue buat kop UPR 3, save. Kemudian ini bisa kita masukkan di sini. Ini sheet ya, kita klik, kemudian kita load yang kop UPR 3 ini.
Selain masuk di sini, kita pilih OK, dan akan terbuka. Sekaligus ini kita bisa tutup aja untuk level 1 nya, karena kita akan berfokus di pembuatan copy aja. Oke, ini untuk bagian satunya atau bagian polanya udah jadi. Sekarang kita akan memodelkan bagian yang kedua atau bagian bawahnya. Ini ya. Kita balik lagi ke bagian ke family kita yang awal ini. Dan kita akan coba untuk membuat polanya sekaligus memasukkan isinya. Klik di sini, copy ke atas, masukkan 7 aja ya. Lalu kita gunakan fitur trim ini untuk memperpendeknya. Kita copy lagi. Jangan lupa multiple-nya dicentang ya, biar bisa melakukan copy berulang gitu. Seperti 5 kali, dan satunya dengan jarak yang lebih panjang, 20 cm. Ini, dan juga bisa kita beri sekat di sini ya. Klik, copy ke kanan, masukin 20, dan ini bisa kita trim ini juga sama. Oke, sekarang kita akan coba untuk masukin keterangannya ini ya, pakai teks dulu ini, yang ini 4 ini, dengan cara kita bisa beralih ke create, pilih teks. Nah, jangan lupa ini digeser ke kiri lagi ya alignmentnya. Klik di sini, gua masukin aja perencana misalkan, dan untuk yang seterusnya kita bisa copy aja ya. Klik copy, jadi nggak perlu ngulang lagi, naruh lagi. Jangan lupa multiple-nya juga dicentang biar bisa berulang. Rencananya diganti jadi digambar. Ini diperiksa ya. Skip, double klik, ini disetujui. Klik keluar, skip. Oke, untuk bagian atasnya ini kan ada judul gambar, kita copy aja. Sini, skip, double klik, Ctrl A, kita masukkan judul gambar. Oke, kita sesuaikan dikit. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masukkan label. Jadi label ini merupakan suatu komponen yang kalau setelah kita masukkan di private ini, dia akan mengisi sendiri gitu. Caranya, kita bisa beralih ke create, dan kita pilih label di sini. Nah, untuk labelnya juga perlu kita buat yang lebih kecil ya, karena 8 mili ini cenderung terlalu besar untuk ukuran ini. Kita bisa bikin 2 mm aja. 2, sini 1. Taruh di sini ya. Dan kita pilih untuk perencana itu design by apply. Oke. Yang bawah ini kita geser dulu. Untuk yang bawah juga bisa kita copy aja. Klik, copy ke bawah, dan kita ganti juga. Ini kita klik edit label. Kalau tadi kan kalau buat teks tinggal double klik langsung diganti, tapi kalau label nggak bisa langsung seperti itu. Dia harus masuk ke tabnya menu ini, harus kebuka dulu. Ini kita keluarin, dan kita beralih untuk di gambar itu bisa drawn by. Yang ini ya, masukkan, apply. Oke, diperiksa. Untuk kita edit label, keluarin, masukin yang checked. Apply, oke. Nah, yang disetujui kita ganti juga menjadi approved by. Juga jangan lupa dikeluarin juga. Oke. Untuk bagian bawahnya ini ada yang namanya file path. Jadi file path ini menunjukkan letak ataupun posisi dari tempat file itu disimpan. Ya. Caranya kita bisa balik lagi ke sini dan kita gunakan label tapi dengan ukuran yang lebih kecil, karena dia cenderung 2 baris ya. Kalau 2 baris ukuran yang segini, fontnya nggak muat. Edit type, kita pilih di sini. Kita duplicate dulu ya. 1,5 mili. Oke. Nah, di sini kita masukkan 1,5. Tuh. Ini kita klik di sini aja misalnya. Cari yang file path, masukkan, apply, oke. Ini, nah
satu lagi bagian ini judul gambar, dia memang agak lebih gede ya, karena termasuk bagian inti dari suatu cop yang harus ditunjukkan. Misalnya kita bisa beralih ke create, kita masukkan label di sini, misalkan tempatkannya. Oh, fontnya kita ganti juga ya, kita edit type lagi, satu lagi dengan ukuran 4 mili, 4 text size-nya. Nah, untuk leadernya bisa kita buat 2 aja. Oke, gambar, klik di sini. Judul gambar itu bisa kita pakai aja yang sheet name di sini. Apply, oke. Skip, klik ini, geser ke kanan, kembali. Oke. Nah, ini sudah tahap yang bagian kedua atau bagian bawah, itu udah kita modelkan semua di bagian cop-nya. Sekarang kita akan masukkan ke data Revit-nya. Caranya kita langsung aja pilih yang load into project. Ini dia yang belum punya nama ini ya. Dia yang belum punya nama itu cenderung namanya project 1, project 2, project 3. Kita klik di sini. Ups, centang 1 aja. Oke. Nah, yang awalnya seperti ini, ketika kita pilih override the existing version, dia akan menjadi update. Oke, nah untuk menggantinya gimana? Kita cari di sini yang unnamed, itu kan yang sheet name-nya. Kita ganti aja, misalkan judul gambarnya tampak depan gitu. Akan langsung berubah. Untuk desainernya, misalkan suatu badan usaha sendiri ya, CV RC Miles, langsung berubah juga. Dan untuk yang digambar diperiksa di studinya, misalkan kita pakai nama-nama aja ya, buat drawnya nama gua aja. Checkernya Putri Tian. Dan untuk approve-nya yang menyetujui itu Rizky Bong. Jadi nggak mungkin kalian nggak ada teman yang namanya Rizky, termasuk juga Putri dan Putra kalau buat cowok satu lagi. Oke. Nah, untuk file path-nya tadi kan gua menjanjikan untuk ada tempat ini ya, penyimpanannya. Ini belum muncul nih, karena kita belum di save filenya. Jadi kita harus save dulu, Ctrl S, taruh di desktop aja, misalkan sini project rumah susun 3. Oke. Maka dia langsung terletakkan sendiri otomatis di sini. Itu untuk tahap yang kedua. Nah, untuk yang tahap yang ketiga, kita akan menempatkan bagian ini ya, yang sisanya, yang gede-gede ini, kolomnya, untuk yang di tahap ketiganya. Jadi untuk langkahnya kita balik lagi ke sini ya. Sini. Ini 3 ini komponen, jadi yang sheet name, judul gambar sama ini kita copy ke atas sebanyak 5 kali. Copy. Nah, ini bisa kita ganti-ganti juga. Untuk 3 teratas, jadi ada pengguna jasa, alamat proyek, dan nama proyek. Kita masukkan. Di sini nama proyek. Ini nomor proyek. Sedangkan yang di bawahnya ada kontraktor pelaksana. Bisa kita tambahkan titik 2 di sini ya. Oh ya, satu lagi sebelum kita isi, kita tambahkan juga di sini ya. Catatan. Klik, copy ke atas. Masukin catatan. Oke. Nah, ini perlu kita sesuaikan ya, karena kan sheet name cuma buat judul gambar aja. Kita perhatikan di sini. Ya, diisi client name dan seterusnya. Nah, untuk pengguna jasa, ini bisa kita klik dan edit label. Kita ganti menjadi client name. Untuk alamat proyek, ini kita bisa pakai yang lebih kecil karena dia cenderung 2 baris ya. Jadi kalau 1 baris dia besar dan nggak
proporsional aja buat alamat kalau ukurannya kegedean. Oke, kita bisa ganti jadi project address. Oke. Dan buat yang nama proyek kita ganti, cenderung relatif gampang ya. Project name, jelas banget nih. Begitu juga dengan nomor proyek. Edit label, project number. Keluarin. Oke. Untuk kontrak pelaksana kita bisa pakai aja organization name-nya. Organization name, masukkan, apply, dan oke. Itu untuk di family-nya ini udah jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan ke Revit dan kita isi komponennya. Caranya sama ya, kita load lagi buat yang bagian ketiga. Tadi kan yang awalnya project 2, sekarang udah punya judul project rumah susun 3. Ini pilih yang override the existing present. Perhatikan di sini ya, maka akan langsung nambah. Nah, untuk bagian-bagian ini dia nggak ada di bagian properties ya. Jadi harus ke bagian tab manage dan ke panel setting. Kita gunakan fitur project information. Nah, untuk pengguna jasa ya, sini kan owner ini, client name-nya. Kita bisa ganti misalkan dinas PUPR. Oke. Maka akan langsung berganti. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalkan ini alamat proyek, gua copy aja ya dari sini. Project information. Ini pilih yang titik 3. Oke, baik lagi ke tadi ya. Dan gua pilih lagi yang project information. Untuk project address-nya ini seperti ini. Jadi project address ini nggak bisa langsung diisi ya, seperti yang lain kan, klik langsung ganti. Dia harus ke bagian ini. Karena mungkin sudah paham relatif lebih panjang ya. Oke. Nah, udah berganti ya. Dan untuk yang bagian bawahnya juga sama, ada di sini juga penggantiannya. Nama proyek kan project name, misalkan nama proyeknya rumah susun. Project rumah susun. Project numbernya 001 03 05 misalkan. Dan untuk yang satunya lagi kontraktor pelaksana, ini awalnya kosong ya, jadi belum ada value-nya. Kita buat aja misalkan di sini kontraktor pelaksananya PT Mika Karya. Oke, nah ini kan udah kebentuk. Nah, kira-kira seperti inilah hasil akhir dari pembuatan kop gambar kita yang untuk ukuran A3. Oke, cukup sekian video tutorial dari gua. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan ataupun bingung mengenai tutorial ini, kalian bisa chat aja, kalian bisa komentar ya di bawah. Mungkin cukup sekian dari gua ya. Sampai ketemu pada video yang selanjutnya. Terima kasih dan bye bye.